Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Seperti disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Malang, Bapak Sanusi, yang kami kutip dari jatimtimes.com, disampaikan bahwa SMA Taruna Nusantara dan Stadion Kanjuruhan akan diresmikan bersamaan pada bulan Februari. Persiapan ke arah peresmian tersebut pun terus dilakukan. Sementara itu, SMA Taruna Nusantara yang direncanakan diresmikan bersamaan dengan Stadion Kanjuruhan tersebut telah mendapatkan kunjungan dari Menteri Pertahanan RI Bapak Syafri Samsudin pada tanggal 14 Januari yang lalu. Pada kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyaksikan langsung proses pembelajaran para siswa-siswi SMA Taruna Nusantara yang penuh semangat dan dedikasi. Dan pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan juga menuliskan pesan kepada para siswa-siswi dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Kita harus menjadi bangsa yang mampu dan berdaulat sebagai negara kesatuan Republik Indonesia." Sementara untuk Stadion Kanjuruhan, seperti teman-teman sudah ketahui bersama bahwa stadion ini sudah dinyatakan selesai dan tinggal dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pada saat kami mengunjungi Stadion Kanjuruhan ini, memang sudah terlihat banyak petugas-petugas dari kepolisian dan juga petugas-petugas kebersihan yang sedang melakukan proses pembersihan baik di sisi bagian depan stadion maupun di sisi lingkar stadion lainnya. Meski belum ada konfirmasi arti peresmian Stadion Kanjuruhan dan SMA Taruna Nusantara kapan harus dilakukan, di sisi lain bahwa Arema FC tetap mempersiapkan segala kebutuhan teknis maupun administrasi yang harus dipenuhi guna persiapan kembalinya Arema FC ke Stadion Kanjuruhan ini. Dikutip dari salah satu akun fanbase Arema FC masih harus menunggu kepastian untuk kembali ke Stadion Kanjuruhan untuk menjalani laga kandang. Namun, manajemen tak mau berdiam diri menunggu kapan stadion di Kepanjen tersebut diresmikan. Kita terus bersiap dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperlancar proses kembalinya Arema FC ke Stadion Kanjuruhan ini. Demikian disampaikan oleh GM Arema FC, Bapak Yusrinal Fitriandi. Memang seperti disampaikan di media bahwa diperkirakan Arema FC baru akan kembali ke Stadion Kanjuruhan pada akhir Februari atau pada pertandingan melawan PSIS Semarang tanggal 24 Februari. Namun demikian, manajemen Arema FC tetap mempersiapkan segala sesuatunya. Di sisi lain, kami kutip dari Arema Official Web, disampaikan bahwa pertandingan melawan PSS Sleman tanggal 17 Februari, venue atau lokasinya masih to be confirm. Seperti kami kutip dari malangposkomedia.id tanggal 1 Februari 2025 bahwa Arema FC terus mempersiapkan diri guna mengantisipasi kembalinya ke home base di Stadion Kanjuruhan. Pra-asesmen pun dilakukan oleh manajemen Singoedan, sehingga nantinya ketika sudah peresmian, tak butuh waktu lama untuk bersiap comeback stadion yang ditutup setelah tragedi Kanjuruhan pada awal Oktober 2022 yang lalu. Memang pada awalnya Arema FC menargetkan bahwa pada pertengahan Februari ini bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan. Dalam rencana manajemen tim, comeback bisa terjadi saat menjamu PSS Sleman. Hanya saja sampai dengan akhir Januari kemarin, peresmian Stadion Kanjuruhan yang direncanakan bakal langsung dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto belum terlaksana. Dengan kondisi tersebut,
Arema FC juga masih menunggu apakah laga melawan PSS Sleman sudah bisa kembali atau belum. Namun harapan tetap tinggi terlihat dalam pengumuman resmi tim untuk jadwal bulan Februari. Laga home pekan ke-23 dan 24 masih to be confirm, alias masih menunggu konfirmasi dari pada peresmian Stadion Kanjuruhan. Di pintu selatan 1 memang masih terdapat alat-alat penunjang kerja dari kontraktor teman-teman ya. Di bagian lain di titik monumen tragedi Kanjuruhan itu sendiri terus dijaga kebersihannya guna persiapan apabila nantinya diresmikan dalam waktu dekat. Kembali kami mengajak kepada seluruh teman-teman untuk mendoakan seluruh korban tragedi Kanjuruhan, semoga husnul khotimah. Terlihat petugas terus melakukan proses perawatan atau pembersihan di titik-titik bagian Stadion Kanjuruhan ini. Kalau kita lihat memang kondisinya sudah jauh lebih bersih dan lebih baik daripada video yang kami posting pada tanggal 30 Januari 2025 yang lalu ya. Di sisi gate 13 tampak seperti di gambar teman-teman ya. Pada video sebelumnya ada beberapa teman yang menanyakan di gate 13 ini kenapa tidak disamakan dengan desain sekeliling stadionnya. Sedikit update teman-teman bahwa khusus di gate 13 ini renovasinya dilakukan sesuai dengan kesepakatan keluarga korban tragedi Kanjuruhan, sehingga renovasi penguatan struktur yang dilakukan oleh PT Waskita Karya hanya menyentuh di sisi struktur, sementara untuk desain daripada gate 13 ini masih sama dengan stadion sebelum direnovasi, baik warna catnya dan juga model bangunannya. Hanya yang original sebetulnya meninggalkan di titik tangga gate 13. Dan di gate 13 ini sudah tidak difungsikan untuk keluar masuk penonton, hanya difungsikan sebagai museum tragedi Kanjuruhan. Begitu update yang bisa kami sampaikan khusus di gate 13 yang tidak sama dengan bangunan di sekeliling Stadion Kanjuruhan setelah dilakukan renovasi ini ya. Khusus cat bangunan menara yang ada di sisi selatan pun juga sudah dilakukan pengecatan baru ya, sehingga tidak tampak kusam dan tampak lebih cerah. Kembali kami kutip dari malangposkomedia.id tanggal 1 Februari. General Manager Arema FC Bapak Yusrinal Fitriandi mengatakan masih menunggu. Namun tentu timnya mempersiapkan bila saja dalam waktu dekat terrealisasi peresmian atau launching Stadion Kanjuruhan. Ya pasti kami menunggu, tapi sekarang kami bersiap dan berprogres, kata dia. Menurut Pak Yusrinal Fitriandi, pihaknya sudah melakukan pra-assessment bersama Polres Malang. Sudah bersiap untuk memastikan Stadion Kanjuruhan layak dan aman untuk menggelar pertandingan kompetisi BRI Liga 1. Sudah ada progres soal asesmen Stadion Kanjuruhan. Biasanya asesmen dilakukan langsung dari pusat, tapi kami memulai bersama Polres Malang sudah melakukan pra-assessment karena ini Stadion Kanjuruhan yang atensinya besar tambahnya. Yusrinal Fitriandi juga menyampaikan sudah ada bocoran hasil dan poin pra-assessment tersebut, dan kabarnya Polres Malang telah melaporkan pula ke Polda Jatim yang akhirnya melakukan pra-assessment dan nantinya bakal melaporkan ke pusat atau ke Mabes Polri. Sementara itu di sisi bagian pintu gerbang timur atau pintu akses penonton nomor 7 dan 8 memang masih perlu dilakukan pembersihan di bagian dalamnya teman-teman ya. Kondisinya seperti terlihat di gambar.
Dan memang pada saat kami melakukan kunjungan ke Stadion Kanjuruhan ini, terdapat informasi bahwa Kapolda akan melakukan inspeksi atau kunjungan ke Stadion Kanjuruhan ini. Kembali ke Malang Posko Media disampaikan oleh Bapak Yusrinal Fitriandi, insya Allah hasilnya sudah ada. Alhamdulillah poinnya mencapai 80 sekian persen lah. Sudah diserahkan ke Polda Jatim imbuhnya. Ditambahkannya, asesmen bisa dilakukan sebelum peresmian Stadion Kanjuruhan dengan tujuan semua sudah ready atau siap begitu selesai diresmikan. Jadi seperti yang teman-teman tanyakan juga, kenapa tidak dilakukan asesmen sebelum diresmikan, sehingga pada saat peresmian nanti stadion ini sudah siap. Dan memang paralel seperti yang disiapkan oleh manajemen Arema FC yang terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait merealisasikan kembalinya Arema ke home base di Stadion Kanjuruhan, yaitu melakukan proses-proses reassessment atau proses-proses aspek administratif maupun aspek teknis guna mengantisipasi apabila stadion bisa diresmikan segera, maka segala sesuatunya sudah siap. Begitu yang dilakukan oleh manajemen Arema FC seperti kami kutip dari malangposkomedia.id tanggal 1 Februari 2025 ya teman-teman. Di sisi lain seperti terlihat di gambar teman-teman ya, proses pembersihan dilakukan tidak hanya di sisi depan namun juga di sisi lingkar stadion lainnya seperti terlihat di sini. Ini adalah bagian yang sudah dibersihkan di sisi luar lingkar pagar perimeter di pintu selatan 2 teman-teman ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh GM Arema FC Pak Yusrinal Fitriandi di Malang Posko Media, bahwa persiapan-persiapan administratif maupun teknis yang harus dipenuhi terus dilakukan guna mengantisipasi apabila Stadion Kanjuruhan ini bisa diresmikan dalam waktu dekat, sehingga kebutuhan-kebutuhan atau proses-proses yang ditempuh saat ini sudah bisa memenuhi aspek daripada verifikasi Stadion Kanjuruhan ini, sehingga Arema FC bisa siap untuk kembali ke Stadion Kanjuruhan sebagai home base-nya pada tanggal 17 Februari. Harapannya demikian teman-teman ya. Memang masih belum ada konfirmasi tanggal pasti peresmian dari Stadion Kanjuruhan. Namun persiapan Arema FC yang terus dilakukan dan juga venue atau lokasi pertandingan melawan PSS Sleman pada tanggal 17 Februari dan melawan PSIS Semarang pada tanggal 24 Februari yang masih to be confirmed, mengindikasikan bahwa Arema FC terus bersiap bila mana peresmian Stadion Kanjuruhan ini bisa dilakukan lebih cepat, sehingga Arema FC bisa kembali ke Stadion Kanjuruhan. Masyarakat Malang Raya, Aremania dan Aremanita bisa kembali menyaksikan Arema FC bertanding di kandangnya sendiri di Stadion Kanjuruhan ini. Begitu teman-teman informasi yang bisa kami bagikan kali ini mengenai potensi Arema FC untuk kembali berkandang di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 17 Februari. Kita tetap menunggu informasi resminya dari pihak terkait. Hanya mendoakan semoga seluruh proses baik administratif maupun teknis yang diperlukan bisa dipenuhi oleh Arema FC dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Demikian teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video-video kami dan terima kasih keikhlasan dan dukungannya dengan mensubscribe dan mensupport channel kami agar bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Semoga tetap sehat-sehat selalu teman-teman ya.